Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Ayu Anggari dari kelompok 12 akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan materi Hakikat Pendidik dan Peserta Didik. Pembahasan pertama mengenai hakikat pendidik. Hakikat seorang pendidik kaitannya dalam pendidikan Islam adalah mendidik dan sekaligus di dalamnya mengajarkan sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab dalam mendidik. Bila dipersempit, pengertian pendidik adalah guru yang dalam hal ini di suatu lembaga sekolah, sedangkan pengajar adalah pendidik yang terbaik. Adapun hakikat pendidik adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan ilmu kepada manusia dan manusia pula yang mempunyai sebuah kewajiban baginya untuk mentransferkan ilmu kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Hakikat peserta didik merupakan individu yang akan dipenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan, sikap, dan tingkah lakunya karena peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Jika ditinjau secara umum, pendidik dalam pendidikan Islam kaitannya lebih luas daripada dalam pendidikan non-Islam. Jadi dalam Islam itu ada empat pendidik. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga orang tua, yaitu gerbang pertama seorang anak dalam mempelajari banyak hal mulai dari membaca, berbicara, berjalan, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah guru. Pembahasan kedua yaitu mengenai hakikat peserta didik. Hakikat peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan Islam yaitu yang pertama, peserta didik bukan merupakan miniatur orang dewasa akan tetapi memiliki dunia sendiri. Dan yang kedua, peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi, periodisasi, perkembangan dan pertumbuhan. Yang ketiga, peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. Yang keempat, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual. Jadi setiap peserta didik sama seperti manusia umumnya memiliki sifat masing-masing. Yang kelima, peserta didik terdiri dari dua unsur yaitu jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Kedudukan dan fungsi pendidik. Fungsi pendidik ada 13, yang pertama sebagai korektor, yang kedua sebagai inspirator, yang ketiga sebagai informator, yang keempat sebagai organisator, yang kelima sebagai motivator, yang keenam sebagai inisiator, yang ketujuh sebagai fasilitator, yang kedelapan sebagai pembimbing, yang kesembilan sebagai demonstrator, yang kesepuluh sebagai pengelola kelas, yang ke-11 sebagai mediator, yang ke-12 sebagai supervisor, yang ke-13 sebagai evaluator. Jadi ada 13 fungsi pendidik dalam mendidik peserta didik. Dan selanjutnya, kedudukan dan fungsi peserta didik. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Paradigma tersebut menjelaskan bahwasannya manusia atau anak peserta didik merupakan subjek dan objek pendidikan yang memerlukan bimbingan orang lain atau pendidik untuk membantu mengarahkannya mengembangkan potensi yang dimilikinya serta membimbing menuju kedewasaan. Peserta didik merupakan subjek dan objek. Jadi dalam hal ini kedudukan peserta didik itu sebagai subjek dan objek, sebagai pelakunya juga, yang memerlukan bimbingan orang lain untuk membantu mengembangkan potensi yang dimilikinya serta membimbing menuju kedewasaan. Potensi merupakan suatu kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik dan tidak akan tumbuh atau berkembang secara optimal tanpa bimbingan pendidik. Jadi potensi dasar yang dimiliki peserta didik itu tidak dapat berkembang tanpa adanya seorang pendidik yang membimbingnya. Nah, kompetensi pendidik. Jadi kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya.
Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini berupa kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, berwibawa dan berakhlak mulia, sehingga dapat menjadi teladan. Bagi seorang guru, hal ini merupakan modal dasar untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu menurut ahli pendidikan yaitu sebuah pekerjaan dikatakan profesi yang dilakukan untuk mencari nafkah, sekaligus dilakukan dengan tingkat keahlian yang tinggi. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu apa? Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi, menjalin kerjasama dan interaksi secara efektif dan efisien, baik terhadap anak didik, sesama pendidik atau sesama guru, orang tua dan wali, maupun masyarakat sekitar. Dan yang terakhir yaitu kompetensi kepemimpinan. Kompetensi kepemimpinan ini memuat kemampuan seseorang guru dalam membuat perencanaan, mengorganisasikan potensi unsur sekolah, kemampuan menjadi inovator, pembimbing dan konselor, serta kemampuan menjaga dan mengendalikan pengamalan ajaran agama dalam komunitas sekolah. Sekian mengenai hakikat pendidik dan peserta didik. Mohon maaf apabila ada salahnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.